Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang mendesain penelitian, memilih penelitian yang sesuai, yang cocok dengan rencana atau proposal penelitian nanti. Maka minggu ini kita akan belajar salah satu topik penting dalam proposal penelitian ya, atau di bab 3 nanti, yaitu populasi dan sampel. Oke. Sebenarnya populasi dan sampel ini sudah dipelajari sebelumnya di mata kuliah semester lalu mengenai statistik ya. Nah, di mata kuliah metode penelitian ini kita akan belajar tentang apa itu yang disebut dengan populasi, apa yang disebut dengan sampel, kemudian bagaimana cara menarik sampel ya, yaitu teknik sampling. Nah, kita mulai dulu dari populasi itu sendiri. Nah, populasi itu kalau menurut Sugiono itu adalah wilayah ya, generalisasi yang terdiri dari objek ya yang diteliti, subjek yang punya kualitas tertentu, karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari ya, dan kemudian nanti ditarik kesimpulan. Jadi populasi itu bukan hanya orang, tetapi juga bisa objek atau benda-benda ya. Dan misalnya kalau meneliti di sebuah sekolah ya, sekolah itu misalnya sekolah X itu punya populasi. Nah, sekolah ini punya atau terdiri dari sejumlah orang, ada subjek ya, ada objek yang mau diteliti. Kemudian selain dia orang-orang itu menunjukkan kuantitas, tapi bisa juga menunjukkan karakteristik ya dari populasi itu. Misalnya apa? Misalnya tentang bagaimana motivasi kerjanya, disiplin kerjanya, bagaimana iklim organisasinya, iklim sekolahnya, tentang kepemimpinannya, dan banyak hal lainnya. Jadi populasi itu tidak sebatas hanya orang ya, orang atau dalam kelompok besar. Bahkan dalam dunia kedokteran sekalipun, satu orang itu bisa menjadi satu populasi. Misalnya kalau mau diambil ya, kalau mau dicek darahnya apakah seorang itu terinfeksi corona, maka dicek darahnya. Nah, darah yang ada pada pada seluruh badan orang ini itu sebenarnya adalah populasi. Nah, kan tidak mungkin darahnya diambil semua, maka diambillah sampel ya. Hanya sebagian kecil dari darahnya itu diambil, itu yang disebut dengan sampel. Kemudian diteliti apakah mengandung virus atau mengandung yang lain sebagainya. Nah, jadi itu konsep besar dari populasi. Nah, jadi kalau yang ini ya dari konsep populasi dan sampel ini bisa digambarkan dari diagram ini. Oke, bisa dilihat ini yang biru besar ini adalah populasinya. Nah, populasi ini punya kuantitas, punya karakteristik, kemudian diambillah sampelnya. Nah, ini menjadi sampel. Dengan apa diambil? Dengan teknik sampling yang akan kita pelajari. Nah, panah hijau yang ada di atas ini menunjukkan cara pengambilan sampelnya. Dan diambillah sampel. Oke. Sampel itu memang lebih kecil ya, lebih kecil dari jumlah populasi. Berapa banyak sampel, ukuran sampel. Nah, semakin besar jumlah sampel itu akan lebih baik, akan lebih representatif. Nah, tapi kalau jumlah populasinya besar ya, tidak mungkin kita akan sulit ya kita mengambil sampel dengan ukuran yang sama. Maka itulah gunanya sampling itu. Nah, jadi setelah sampel ini diambil, diteliti ya dengan mekanisme tertentu, akhirnya hasil dari penelitian ini itu dianggap bisa mengeneralisir. Apa itu mengeneralisir? Menyimpulkan sama bahwa apa yang terjadi pada sampel
itu juga bisa digeneralisir, bisa disimpulkan terjadi pada populasi tersebut. Nah, oke. Nah, jadi ibaratnya ada sebuah cerita tentang pengambilan sampel ya. Misalnya ada sebuah cerita yang sering kita dengar tentang orang buta yang disuruh untuk mendeskripsikan mendeskripsikan seekor gajah. Nah, karena dia buta, tentu dia mau mengambil sampelnya itu tidak punya pengetahuan tertentu. Nah, diambil aja sembarangan karena tidak punya teknik sampling yang cukup, yang memadai. Misalnya adalah orang buta, yang pertama dia pegang telinga gajah itu. Dipegangnya, gajah itu mengipas-ngipas telinganya, kemudian dia berasumsi atau menyimpulkan, oh, gajah itu seperti kipas, ya, lebar, itulah dia gajah. Nah, kemudian datang orang buta yang kedua, mengambil sampel. Nah, diambilnya, disentuhnya badan gajah itu, kemudian dirabanya, dan akhirnya dia berkesimpulan bahwa ternyata gajah itu seperti dinding tembok ya, yang besar, yang kuat, yang keras. Nah, itulah gajah. Kemudian datang orang buta yang ketiga, diambilnya sampel sembarangan, dipegangnya ekor gajah itu, ya. Nah, ekor gajah itu panjang, menyerupai tali. Akhirnya dia berasumsi, oh, gajah itu seperti tali. Nah, dan kemudian orang yang keempat, apa yang dilakukan orang keempat? Diambilnya sampel dari gajah itu, dipegangnya apa yang namanya belalainya ya, belalai gajah itu. Kemudian diasumsikannya, disimpulkannya gajah itu seperti batang pohon. Yang keempat orang butanya ini, empat-empatnya ini memilih sampel yang salah. Dengan teknik sampling yang salah, akhirnya kesimpulan tentang gajah itu tidak ada satupun yang benar. Nah, itulah sangat penting kita memahami sampel dan bagaimana nanti menariknya, ya. Nah, jadi sampling itu haruslah representatif, harus mewakili, ya. Walaupun tadi ditarik adalah sebagian kecil dari populasi, walaupun itu ditarik dari populasi, tapi tetap harus dianggap representatif, ya, mewakili dari populasi yang diambil. Nah, sampling itu harus representatif, benar, ya, harus mewakili. Kemudian ya harus cukup, ya, cukup sesuai dengan jumlahnya, tidak terlalu kecil. Kemudian sederhana, ya, sederhana, mudah dilaksanakan. Nah, kenapa teknik sampling ini Oke, nah kita akan belajar tentang teknik sampling, ya. Teknik sampling ini cara menyeleksi sampel yang kita gunakan dalam penelitian sehingga sampel tersebut sebisa mungkin mewakili populasinya. Nah, karena
populasi itu adalah bagian dari jumlah dan karakteristik sampel itu adalah bagian dari populasi berbentuk jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Nah, jika populasinya besar dan peneliti tidak mungkin ya mempelajari semua yang ada pada populasi tersebut. Nah, jadi kalau dia sangat besar, kita tentu kesulitan ya. Nah, kesulitan dalam hal waktu, misalnya ingin meneliti seluruh perbankan syariah yang ada di Indonesia, ada berapa banyak cabangnya dari Aceh sampai Papua. Nah, itu kan sangat besar ya. Jadi maka digunakanlah sampling ya, untuk ya alasannya untuk menghemat waktu. Kita kan terbatas oleh waktu ya, kemudian biayanya, kemudian tenaga dalam pengambilan sampelnya. Kalau sendirian melakukan penelitian yang besar itu tentu akan sangat kerepotan sekali. Jadi apa yang dipelajari nanti dari sampling itu, apa yang diteliti, kesimpulannya itu bisa akurat ya, bisa merepresentasikan populasi tersebut. Nah, inilah alasan-alasan kita melakukan sampling. Nah, prosedur sampling ini nanti setelah menentukan populasinya ya, siapa yang mau diteliti, kemudian bagaimana menarik samplingnya nanti. Oke. Nah, kita akan masuk ke jenis-jenis sampling ya. Nah, jenis-jenis samplingnya. Nah, secara umum kalau yang baca buku-buku tentang metode penelitian, ada dua kategori besar dari teknik sampling ini ya, yang disebut dengan probability sampling, dan yang kedua disebut dengan non-probability sampling. Oke, nah kita masuk dulu ke bagian pertama tentang probability sampling ini. Nah, kalau probability sampling itu ada beberapa kategori di sini ya yang bisa kita lihat. Ada yang namanya simple random sampling, atau kalau di bahasa Indonesia kan diistilahkan sampling dengan rambang sederhana ya. Rambang itu maksudnya acak secara sederhana. Nah, pengambilan sampel ini dilakukan secara acak sederhana. Secara acak karena populasinya homogen ya, bisa langsung diambil secara acak, secara random, misalnya dengan mengundi ya, dengan membuat tabel random, atau dengan menggunakan komputer ya, dengan Microsoft Excel. Nah, jadi ini sering atau umumnya digunakan pada populasi yang homogen, yang relatif sama ya. Kemudian jenis yang kedua disebut proportionate stratified random sampling, yaitu sampling dengan rambang bertingkat, stratified ya. Nah, jadi ini berlaku
atau digunakan pada populasi yang tidak homogen ya, yang tidak sama, dan dia sifatnya bertingkat tapi proporsional ya, antara tingkatnya itu proporsional, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara satu tingkat dengan tingkat yang lain. Misalnya dalam meneliti tingkat pendidikan ya, tingkat pendidikan itu kan ada misalnya dari SD, kemudian SMP, SMA ya, kemudian masuk ke D3, S1, S2. Nah, ini disebut dengan tingkat pendidikan. Nah, tapi jarak antara tingkatnya itu proporsional ya, tidak berbeda jauh. Misalnya yang SD berapa ya, yang SMP berapa, SMA berapa, dan seterusnya. Oke, kemudian jenis yang ketiga disproportionate, kebalikan dari yang nomor 2 tadi. Stratified random sampling, sampling yang dengan rambang bertingkat tapi jumlah atau jarak antar tingkatnya itu kurang proporsional. Misalnya kalau dalam tadi cerita tentang tingkat pendidikan, misalnya tingkat pendidikan S3 ya, yang paling tinggi itu kan cenderung orang kan kalau lebih semakin tinggi tingkat pendidikan, jumlah orang yang punya tingkat pendidikan ini kan semakin sedikit ya. Karena apa? Mungkin karena sulit untuk dilakukan. Nah, sulit untuk dicapai. Kebanyakan misalnya sampai hanya tingkat S1. Nah, tingkat S3 ini, S2 ini jumlahnya sedikit, tapi semakin ke bawah S1, D3, SMA dan seterusnya itu semakin banyak. Nah, ini yang disebut dengan kurang proporsional ya. Nah, ini bisa digunakan untuk sifat populasi yang seperti demikian. Nah, kemudian ada yang disebut atau jenis keempat dari probability sampling ini disebut dengan cluster sampling. Nah, cluster sampling ini umumnya digunakan pada daerah ya yang misalnya misalnya penduduknya itu pada suatu negara atau suatu provinsi. Nah, misalnya di Indonesia nih ya, ada berapa provinsi? Ada 34 provinsi dan punya 326 kabupaten kota. Nah, kemudian kan itu sulit untuk dilakukan. Nah, jadi dibuatlah klaster-klaster berdasarkan wilayahnya. Karena sifat dari satu provinsi dengan provinsi lain, misalnya perbedaan kepadatan penduduk ya, misalnya provinsi Jawa lebih padat dibandingkan provinsi Papua. Kemudian ada yang punya hutan yang lebih banyak, misalnya di Sumatera lebih banyak hutannya dibandingkan dengan yang ada di Papua. Oke. Nah, itu punya karakteristik yang berbeda. Nah, kalau populasinya sifatnya demikian, nah ini bisa digunakan cluster-cluster ya. Nah, ini juga kadang disebut juga multi-stage ya. Multi-stage itu bertingkat. Dia punya tahapan dalam pengambilan sampel itu. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke jenis probability sampling yang kedua. Nah, ini kebalikannya, non probability. Nah, disebut non probability karena anggota dari populasi itu tidak punya kans ya, tidak punya peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Berbeda halnya dengan probability sampling tadi yang pertama,
itu setiap anggota populasi itu punya kans atau peluang yang sama. Kalau dalam mengundi ya, mengundi secara acak itu kan setiap anggota populasi punya peluang yang sama ya. Nah, mungkin faktor keberuntungan tiba-tiba dipilih muncul, maksudnya keluar nomornya itu kan, tapi setiap anggota punya hak atau punya kesempatan yang sama untuk dipilih. Nah, yang ini jenis yang kedua ini kebalikannya. Nah, kita akan lihat ada 4 ya, ada 4 kategori atau 4 subkategori dari probability non probability sampling ini. Oke, kita akan lihat yang pertama yang disebut dengan purposive ya, dari sini dulu ya, purposive sampling. Nah, ini dia kuota sampling ya. Kita mulai dari kuota sampling. Nah, kuota sampling ini seperti istilahnya disebut dengan kuota. Ini adalah cara untuk menentukan sampel dari populasi yang punya ciri tertentu. Nah, dan diharapkan kuotanya ya, nah ini atau jumlahnya itu tercapai. Jadi kalau misalnya jumlah atau ukuran sampelnya itu ada 200, nah, jadi tetap 200 ini diteliti ya, diambil datanya dari 200 ini. Jadi penelitiannya itu belum selesai kalau belum tercapai kuotanya ya, atau belum diteliti semua anggota sampelnya. Nah, ini disebut dengan kuota. Ini lebih cenderung ke ukurannya. Kemudian yang kedua disebut convenient ya, atau incidental sampling. Incidental itu adalah kebetulan. Nah, cara sampling ini berdasarkan sifatnya kebetulan. Nah, kebetulan misalnya ditemui di lapangan atau di tempat penelitian, si peneliti bertemu dengan orang untuk diambil sampel, dan pas memang kebetulan orang tersebut cocok dengan kriterianya. Nah, jadi orang tersebut dijadikan sampel dari populasi. Nah, ini karena faktor kebetulan ya, atau convenient, kenyamanan. Oke, nah untuk jenis yang ketiga ini yang disebut dengan purposive, seperti asal katanya purpose ya, purpose itu tujuan. Nah, jadi penetapan sampel ini dari populasi itu karena ada pertimbangan tertentu atau tujuan tertentu. Misalnya meneliti tentang kualitas pelayanan bank ya, pelayanan bank syariah. Nah, ada siapa yang perlu diteliti atau dijadikan sampel kalau cerita tentang kualitas pelayanan. Nah, pihak bank siapa yang bisa diambil sampelnya ya. Ada orang-orang tertentu sesuai dengan tujuan peneliti, atau nasabah tertentu, nasabah yang seperti apa ya, yang sudah lama ya, yang misalnya yang pernah membeli beberapa produk bank tersebut. Nah, ada tujuan-tujuan atau pertimbangan kenapa memilih orang tertentu menjadi sampelnya. Dan ini kemudian jenis yang keempat disebut sampling jenuh ya. Nah,
sampling jenuh ini misalnya kalau semua anggota populasinya ya, ini cenderung kalau misalnya populasinya kecil atau jumlah sampelnya itu sama dengan jumlah populasi, misalnya 30 ya, 30 itu kan termasuk kecil ya kan. Nah, kemudian ditelitilah yang 30 orang ini. Nah, belum sampai diteliti keseluruhannya, kemudian informasi atau tujuan penelitiannya itu udah tercapai, masih sampai ke orang yang ke-15 misalnya. Nah, dia sudah jenuh, informasi yang didapat oleh si peneliti itu saja. Nah, walaupun nanti sampai ke orang yang ke-30 tetap itu saja, tidak ada informasi baru. Ini disebut dengan sampling jenuh. Dan yang terakhir disebut dengan sampling snowball ya. Tahu ya snowball ya? Snowball itu bola salju. Nah, ibarat bola salju, mulai dari kecil dia mulai digelindingkan makin besar tambah besar. Nah, itu disebut snowball. Semakin banyak, awalnya misalnya hanya dari satu orang ya, satu atau dua orang yang diteliti. Nah, kemudian misalnya di interview ya, sampling ini, orang ini diinterview. Nah, hasil dari interview itu mengarahkan kepada orang yang lain. Nah, misalnya orang ketiga, dari orang ketiga nanti bisa ke orang yang keempat, keempat bisa kelima dan seterusnya, semakin banyak. Nah, ini yang disebut dengan snowball. Oke, nah demikian tentang topik kita hari ini. Kita sudah belajar tentang apa itu populasi dan tentang sampel ya, tentang generalisir sampel dan teknik-teknik apa saja yang bisa kita pilih atau kita lakukan untuk mengambil sampel dari populasi tersebut. Oke, sampai di sini dulu ya pertemuan atau video ini. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa membantu nanti dalam menulis bab ketiga dari proposal penelitian ya, tentang desain penelitian atau metode penelitian. Yang salah satunya adalah bercerita tentang populasi dan sampel. Oke, terima kasih, itu dulu untuk minggu ini. Mudah-mudahan bisa dipelajari, bisa berdiskusi ya dengan teman yang lain. Tapi intinya adalah kalian diharapkan tidak hanya bergantung kepada video ini ya, dari materi yang saya sampaikan, tapi sangat diharapkan kalian untuk membaca buku-buku yang berkaitan dengan metode penelitian. Baca buku-buku mana saja ya, silakan. Sepanjang itu bisa membantu pemahaman kalian tentang topik kita hari ini, populasi dan sampel. Oke, demikian saja. Terima kasih sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.